Salam literasi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eva Shalmita Biti dengan NIM 220711010957. Dan pada saat ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya yang pertama, Enci Dr. Jenny Imbang MHU, dan yang kedua, Enci Pinca Watak SPD MPD. Selanjutnya, kita masuk dalam materi yang pertama tentang sejarah bahasa Indonesia. Asal-muasal bahasa Indonesia diketahui berdasarkan prasasti kuno yang ditulis dalam bahasa Melayu dan ditemukan di wilayah Nusantara. Dari situlah disebutkan bahwa bahasa Melayu merupakan induk dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada tahun yang sama pula, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Kedudukan ini bertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, satu, bertumpah darah, yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa, yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi, Palembang. Kota Kapur berangkat pada 686 Masehi, Bangka Barat. Dan Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagang, baik pedagang antar suku di Nusantara maupun pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dan peninggalan kerajaan Islam baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye 7 Aceh berangkat tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah, Pansuri, Hikayat Raja-Raja Pasal, Sejarah Melayu, Tajuh Salatin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Selanjutnya, kedudukan. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan negara kita Indonesia, dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa
Bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam bab 15 pasal 36. Dan ada juga kedudukan lainnya, antara lain kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan menggunakannya bahasa Indonesia dalam pilar-pilar Sumpah Pemuda. Yang kedua, dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Ada pula fungsi bahasa Indonesia seperti yang teman-teman lihat di layar, yang pertama sebagai pemersatu bangsa, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, yang keempat kita bisa menggunakan cara berkomunikasi, dan yang kelima bahasa resmi negara, dan yang terakhir yaitu sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi saya, terima kasih dan salam literasi.